Bismillah walibni waruhil kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, baru-baru ini viral teman-teman bahwa ternyata dari golongan-golongan artis kemungkinan mereka jobnya semakin sepi ya, tidak ada panggilan ya. Jadi mereka itu sibuk membahas tentang kekristenan karena mungkin itulah cara bagaimana mereka akhirnya menjadi tenar kembali atau dibicarakan ya. Itulah yang mereka lakukan ya, khususnya baru-baru ini Syahrini ya. Hal itu dia lakukan mungkin ya pasti dengan unsur kesengajaan, tidak mungkin nggak, karena itu bentuk tulisan-tulisan yang dia katakan ya. Teman-teman, kali ini kita akan melihat mungkin Syahrini perlu belajar dari apa yang disampaikan oleh Sofiatul berikut ini supaya dia itu tidak asal bicara gitu ya. Dia asal bicara, dia tidak asal ngomong, karena itu menimbulkan hal-hal yang kurang baik di masyarakat, apalagi dia seorang public figure ya. Dan kita memohon supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, supaya tidak menyalahpahami tentang kekristenan teman-teman. Karena kekristenan itu sekalipun sebenarnya ada banyak yang menyalahpahami, dituduh palsu, sudah dibuktikan bahwa dia tak berdiri kokoh tanpa baper ya. Jadi mari kita cerdas, semoga orang-orang yang mendengarkan belajar baik-baik, supaya tidak menjadi buta di dalam memahami keyakinan orang lain. Jangan skip supaya kita mendapatkan informasi. Ini dia videonya teman-teman. Dan ketika dia terangkat ke surga, ada berapa saksi matanya? 500 orang. Yang menyaksikan dia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dia bukan sama seperti Anda dan saya. Ya. Nah, itu Kristen, teman-teman. Itu yang benar. Ya. Apa kak tadi bu sekarang kak enggak, tadi yang nanya udah kabur. Oh ya biar aja kabur, yang penting gue suka gue khotbah aja sendiri. Iya kan? Nah ini yang kalian tuh nggak pahami. Yesus kan cuma utusan. Yang kalian petik itu apa? Yohanes 17 ayat 3. Tapi kalian nggak baca Yesus. Yohanes 15 ayat 26. Yesus mengutus Roh Kudus, betul? Roh Allah. Saya tanya, siapa yang berani-beraninya mengutus Allah kalau bukan Allah sendiri? Iya nggak? Betul. Matius 1 ayat 23 tadi saya bacakan. Ya. Yesus itu gelarnya adalah Immanuel. Tahu nggak arti kata Immanuel? Yesus itu gelarnya Immanuel, betul nggak, Faith? Betul sekali. Immanuel itu artinya Imanen. Allah yang bersama kita, Allah yang bisa dijangkau, Allah yang zohir, Allah yang kelihatan, Allah yang dekat dengan kita. Itu Yesus, namanya aja Immanuel. Yesus itulah Allah yang dekat dengan kita, Allah yang zohir. Ya, itu bisa saya buktikan dari ayat Alkitab kita. Gelarnya aja Immanuel, Allah yang bersama kita, itu namanya. Loh, gimana kalian ini? Ya, jadi jelas ya bahwa Allah Sang Firman itu lahir, dialah Zohir, dialah Allah yang Immanuel, Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kita. Nah, ada orang satu bingung-bingung menjelaskan Tuhan Yesus, saya bingung. Gelarnya aja Immanuel, artinya Allah yang bersama kita. Yesus itu Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kita. Bapa itu Allah yang transenden, yang nggak bisa kamu lihat, Allah yang roh, yang gaib, yang batin, yang nggak bisa kamu lihat, rupanya kamu nggak pernah lihat, suaranya kamu nggak pernah dengar. Itu Allah yang roh, itulah Bapa. Ya, makanya ketika Yesus di Yohanes 14 tadi ayat 7 dan 8 berkata begini. Sekarang ini kamu telah melihat Bapa dan kamu telah mengenal Dia kalau kamu mengenal Aku. Lalu Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Yesus berkata apa? Loh, Filipus, setelah sekian lama nih aku bersama-sama dengan kamu gak kenal Aku. Kamu barang siapa melihat Aku, dia sudah melihat Allah yang batin itu. Karena Aku nih Allah yang zohir. Di mana? Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah the visible image of the invisible God. Atau bahasa lainnya, Yesus adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Kok nggak jelas-jelas kalian? Ngerti ya? Ya udah. Lanjut. Yang Jumatan nggak? Ya, makanya ini siapa sih yang ngebebeng nih? Lagi ngecas ya? Oke, sekse apa nih? Kalian tuh pakai nama susah-susah sih, kayak nama alien aja. Kalian itu pakai nama? Ya, jadi Yesus itu adalah Allah yang mempunyai wujud yang bisa kita lihat. Ya. Kalian baca Yesaya 6 ayat 1 sampai 10. Nabi Yesaya itu melihat Yahweh, raja semesta alam. Ya. Lalu kalian baca Yohanes 12 ayat 37 sampai 41. Menurut Rasul Yohanes, yang dilihat Nabi Yesaya itu Yesus. Tetapi di dalam Kisah Rasul 28 ayat 23 sampai dengan 29, yang dilihat Nabi Yesaya adalah Roh Kudus. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena Allah kita itu esa, satu.
Tapi satu yang tidak bisa kamu batasi, dia nggak seperti kamu dan saya. Kalau saya ada di Jakarta, tidak mungkin saya berada di Kupang. Tapi kalau Allah, dia di surga sekaligus di bumi. Betul nggak? Amin. Itu loh teman-teman. Kok orang mudeng-mudeng. Kalian tuh kalau mikir tentang Allah tuh jangan pikir Allah itu kayak apa bakpao. Ya ada 3 bakpao di surga, bakpaunya turun 1, di surga tinggal 2 bakpao. Nah itu kalau Allah itu materi atau fisik. Allah itu roh, metafisika. Ya. Tadi siapa yang nanya itu? Saya harap kamu dengar ya. Saya harap kamu ngerti ya. Jangan kok ikuti Allah yang menjadikan kamu dari air mani hina. Saya juga heran. Tunggu akhir season. Hah? Makanya kok jangan bisa- bingung. Iya, Kok jangan bisa gitu loh, pakai air bingung. mani. Sedangkan memang udah jelas-jelas air mani itu berbeda. Air mani kan bukan sperma, betul nggak? Bukan, memang bukan. Iya, di dalam Alkitab itu tidak pernah manusia dari air mani ya. Allah nggak pernah ngomong gitu. Allah mengatakan kita itu dari zera, dari benih. Makanya dikatakan zera. Zera itu bahasa Ibrani, menjadi bahasa Yunaninya untuk manusia sperma dan untuk tumbuhan menjadi spora. Betul. Jadi Allah mengatakan kita itu dari sperma. Alkitab dengan jelas mengatakan kamu adalah dari sperma, bukan dari air mani. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9, dari sperma, benih, sperma ilahi. Kok bisa makanya saya bilang Allah itu ketika pelajaran biologi nggak masuk kelas, dia nggak tahu kalau janin bukan dari air mani, melainkan dari sperma. Bukan gitu. Catatannya mungkin waktu dulu tuh lupa. Dimakan kambing kali tuh. Nah, Apa tidur dia waktu di kelas itu si Allah? Jangan berlebihan ngomong ya, Bu. Tuh, emang iya. Kalau Alkitab kami Akhir bayangin ya, season, Bu. bayangin Ya. ya Alkitab kami. Kalau Taurat hari ini Musa. kan nggak bisa dibuktikan, Bu. Tunggu akhir season. Bukan Biar loh. semua orang kan tahu. Memang nggak bisa dibuktikan gimana kau? Kitab Taurat Musa ketika mengatakan manusia itu dari zera, dari benih, itu ditulis ribuan tahun sebelum Quranmu ditulis. Di dalam Perjanjian Baru tidak pernah dikatakan manusia dari air mani, melainkan dari sperma, dari benih. Lah kok bisa kitabmu abad ke-7 kok bilang manusia dari air mani? Iya, Ibu yang paling benar. Loh, ya kok tanya aja sama dokter. Dokter, manusia janin itu dari sperma apa dari air mani, dokter? Tanyalah situ. Iya ibu, Betul iya kali kalian ibu. itu. Yesus itu tuh utusan Tuhan. Yesus itu sang firman yang diutus Bapa ke dalam dunia. Makanya Yesus berkata begini kepada orang Yahudi, yang kamu sembah sebagai Allah adalah Bapakku. Yesus berkata begitu. Mau nanya, Bu. Ya, kalau Yesus bisa jadi manusia ya? Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Bisa jadi apa? Bisa jadi apa saja Yesus? Jadi apa saja bisa, Pak. Di dalam Alkitab, dia bisa menjadi elemen. Api, Saya mau bertanya ya, kalau angin, awan. Saya kasih tahu Anda ya. Api, angin, awan, ya. Hewan dalam rupa burung merpati, dia bisa mengambil rupa burung mati. Dalam tumbuhan, dia bisa mengambil rupa semak yang menyala. Dia bisa mengambil rupa roh, yaitu dalam wujud malaikat. Dan dia bisa mengambil rupa manusia. Bapak baca di Kejadian 18 dan Kejadian 30 berapa ini? Ketika 32, ketika Yakub bergumul. Itu dalam rupa manusia, Pak. Dia bisa mengambil rupa apa saja. Kenapa saat perubahan yang lain itu gimana itu loh? Esensinya apa? Kan gitu. Loh, Bapak ini harus paham prinsip dimensi alam semesta. Saya kasih tahu Anda ya, Pak. Alam semesta itu terdiri dari 10 dimensi. Semakin tinggi dimensi suatu manusia, saya kasih tahu Anda dan saya, itu adalah makhluk 3 dimensi, dan kita ini hidup di dalam dimensi keempat. Dimensi keempat itu namanya space time continuum, yaitu dimensi waktu. Saya kasih tahu Anda ini, supaya Anda ngerti. 6 dimensi di atas dimensi waktu, itu disebut hyperdimension atau dimensi roh. Dan itu tidak bisa dihitung, persamaan matematika tidak bisa dikenakan di dalam hyperdimension. Semakin tinggi dimensi suatu makhluk, maka semakin besar kapabilitasnya. Saya kasih ada contoh. Malaikat itu makhluk roh, dia tinggal di luar dimensi ruang dan waktu kita. Dimensi malaikat itu lebih tinggi daripada dimensi manusia, sehingga kapabilitasnya dia lebih besar. Malaikat itu bisa menjelma, Pak, menjadi manusia. Di dalam Quranmu, si Jibril ini, kamu diam dulu, kalau saya jelaskan. Kamu diam. Ya. Si Jibril di dalam Quranmu itu dikatakan menjelma, mengambil rupa manusia laki-laki yang sempurna di hadapan Maryam. Bahkan Nabi Muhammad itu berkata di dalam hadis, dikatakan Jibril ini kadang-kadang datang dalam rupa manusia, namanya Dahyah Al-Kalbi. Jadi sahabat-sahabatnya ngeliat, itu siapa tadi yang keluar katanya? Oh, itu kan Dahyah Al-Kalbi, bukan, itu Jibril kata Muhammad. Mengapa? Di dalam Alkitab malaikat juga bisa mengambil rupa manusia karena dimensinya lebih tinggi daripada dimensi manusia. Sebaliknya, saya kata Anda, karena manusia ini dimensinya lebih rendah, maka manusia tidak bisa menjelma menjadi malaikat, apalagi menjadi Allah. Allah di dalam Alkitab dikatakan dia berdiam di tempat tinggi dan di dalam kekekalan. Itu artinya dia berdiam dalam dimensi yang lebih tinggi dari dimensi kita. Dan dalam kekekalan artinya dia berdiam di luar dimensi ruang dan waktu kita.
Dan karena dia makhluk dengan dimensi tertinggi Allah kita, maka dia itu bisa mengambil rupa apapun, menjadi makhluk apapun selama dimensinya itu di bawah dia. Saya kasih tahu Anda, Allah kita itu bisa mengambil rupa malaikat karena malaikat itu dimensinya lebih rendah daripada Allah kita. Dia bisa mengambil rupa manusia, dia bisa mengambil rupa binatang, dia bisa mengambil rupa tumbuhan di dalam Alkitab kita. Bahkan di dalam Al-Qasas, saya kasih tahu Anda ya, di dalam Al-Qasas surah 28 ayat 30, si Allah ini menjadi pohon di situ, dan pohon itu berkata kepada Musa, "Oh Musa, akulah Allah Tuhan semesta alam." Betul, Ya, Bapak, betul. Tapi dia tidak menjadi tunas terus bertumbuh. Seperti Kalau tidak Yesus seperti jadi Yesus sebentar apakah bisa? bang, tidak. Dia Sebentar, diam dulu ketika saya menjelaskan. Di dalam Alkitab, itulah artinya maha kuasa. Kata maha kuasa itu artinya karena dia makhluk dalam dimensi tertinggi. Maka Allah di dalam Alkitab itu dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Dan dia bisa menjadi berapapun yang dia mau. Jadi Saya kasih tahu iblis Anda. bisa gak? Ketika Musa, ya, jadi iblis bisa, ya Allahmu tuh yang iblis, Allahmu tuh penipu kan? Khairul makirin. Bu, semakin lama semakin kuat iman saya ke Islam, Bu. Enggak masalah buat saya. Kan saya bertanya, Bu. Kan Tidak saya masalah. bertanya. Ya, kamu mau percaya kepada batu hitam Hajar Aswad itu urusanmu, bukan derita gue. Ya, saya kasih tahu Anda ya, di dalam Alkitab kami, Allah kami itu bisa menjadi apapun dan bisa menjadi berapapun yang dia mau. Di dalam Keluaran 3, ketika Musa itu ketemu dengan Tuhan, Musa itu bertanya, siapa namamu? Lalu Allah kita itu menjawab, Ehyeh, Asyar, Ehyeh. Artinya, I will be what I will be. Aku mau menjadi apapun, bisa, kata Tuhan. Ya, yang diterjemahkan Tempo LI mendung, sebagai mendung, aku adalah aku. sudah Memang itu Alkitab kita. Saya tanya, kalau Allah mau bisa apa? sudah Hah? belum Bu untuk Allah keterangannya mau bisa udah. apa? Oke, saya Maksudnya tanya sama kalian. oke. Maksudnya biar Apakah rapi Allah Bu. mau bisa berada di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan? Apa nih pribadinya kah? Iya, Kalau sebentar, hari Bu. ini Sebentar, jangan sampai kejebak. Teman-teman jangan sampai kejebak. Jebak katanya, Fen. Teman-teman jangan sampai kejebak. Kalau kalau Kristen jawabannya gampang, bisa. Betul nggak, Fen? Iya, Loh, Mas Raden. dari. Oi, Mas Raden, tertib dikit Oh, bisa Pet. nggak? gimana, Tertib gimana? dikit bisa nggak? Gimana, Tertib sorry, dikit bisa nggak? Saya kenal kamu tertib dikit bisa nggak? Dari tadi kamu Iya. motong-motong loh. Iya, maksudnya Kamu udah seolah-olah selesai. ngejek kami lagi, apa kamu seolah-olah Kalau- ngejek? kalau- Kamu nanti maksudnya diajak gini. kamu nggak terima. ya. Maksudnya gini, Kak. Maksudnya kalau Kamu saya nggak mau dicubit, jangan nyubit. Loh, Aku dengarkan aja apa kata Bu Sopi. Banyak tingkah kamu, dinekin. Mending aja tingkah. diturunin, tunggu di Iya, bawah, kok tunggu pintar. selesai Bu Sopi. Sopi Daripada dari rungkat. tadi. Iya, ngomong dipotong mulu, dipotong mulu. Iya, daripada rungkat. Harus tertib. Lanjut Bu Sofi, Firsa sudah tidak mampu naikin yang lain. Satu-satu lagi kalian. Ternyata kalian mau main kroyok, mau merungkatkan. Tahu kita. Saya udah pernah dengar memang itu rencana kalian. Lanjut. Bu Sofi, lanjut Bu Sofi. Iya, pertanyaan saya, si Allah ini bisa apa? Banyak bisanya. Ya, mengutuk nggak bisa, memberkati nggak bisa. Ya, bangkit itu nggak bisa ya Allah, menjadikan mata orang buta nggak bisa. Malah Allah berkata, kami juga menunggu-nunggu mujizat sama seperti kalian menunggu mujizat. Allah mau banyak nggak bisanya kok. Nggak bisa apa-apa. Dia cuma bisa menghina umatnya, Bu. Dibilang orang ini lahirkan dari Kalau ayah dijadikan yang dari air mani hidup. Iya. Itu mau saya bilang. Astagfirullahaladzim. Lanjut Bu Sofi, khutbahnya. Saya mau khutbah Jumat juga lagi. Enggak, sekarang saya tanya sama kamu, Firsa. Buktikan sama saya, Allah itu Iya, bisa iya. berada di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan apa enggak? Allah maha Allah itu, hadir Bu, bisa tidak di ada surga dan tempatnya, di bumi Bu. dalam waktu yang Ibu. bersamaan apa tidak? Pemahaman saya, Allah itu tidak ada tempat Ibu. Oke Bu. Oh, ada tempat. Aku bacakan dulu Allah ya. berantara di Tujuh. arsy kok. Kacau. Tujuh ya. Lalu di RC itu siapa? Lalu di RC itu siapa maksudnya? Oh, di RC itu. Gimana saya menjelaskannya Bu? Ilmu saya tidak sampai ke sana Ibu. Di arsy kok, Itu- Allah berastawa di atas Ibu. arsy kok. Tunggu. Jangan dipotong saya dulu. Jangan dipotong saya. Itu tuh Kamu dengar dulu. Allah, aku bacakan, Bu. Bentar, dengar. Pelajari. Bentar, baca. Bentar, diam dulu. Aku bacakan ini ya, Hud 7 ya. Diam dulu, Hud 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan arsinya di atas air. Agar dia menguji siapakah yang di antara kamu lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, ya, pada dalam kurung penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkit setelah mati. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Ini jelas dibilang arsinya Allah di atas air loh. Tuh. Alias Allahmu terbatas ini. Allahmu terbatas. Jelas-jelas dia bilang dia di atas air ini. Di atas air. Di atas air. Kamu mau menentang ini Quran mulu, Hud ayat 6 ini. Ini Hud ayat 7. Hud ayat 7. Kamu bilang tidak bisa tempatkan. Lah ini Hud 7 ini apa? Hud 7 ini hoax. Di atas air loh. Dan arsinya di atas air. Dan arsinya di atas air. Kamu tolak ini. Quran mulu ini Hud 7 loh.
Arsinya di atas air. Arsinya dan arsinya di atas air loh. Arsinya Kamu di atas tolak. air itu tempatnya. Bukan. Kan kamu bilang tadi nggak ada. Ini arsinya di atas air. Nggak usah kamu tasawuf. Arsinya di atas air. Arsinya di atas air. Hei, nggak usah lari. Nggak usah lari. Ini Quranmu. Ini Quranmu. Ini Quranmu. Ini Quranmu. Ini Quranmu. Ini Quranmu ya. Saya sudah membuktikan arsi Allah di atas air. Kamu tidak tahu isi Quranmu nih. Nah, kamu ini bahkan ya orang-orang nggak mengakui kamu. Tahu nggak? Belajar kamu syariat. Ya. Jangan kamu pikir saya nggak ngerti arti marifat atau apa itu. Saya tahu. Ya. Bahkan kamu ini keberadaan kamu ini nggak terima orang syariat. Arsi di atas air aja kamu nggak paham. Quranmu kamu tolak. Hud ayat 7 ini mau kamu hilangkan. Jelas-jelas loh Allah bilang apa? Arsinya di atas air. Mau kamu tentang Quran? Allah itu sekarang berada di atas arsy. Allah berastawa di atas arsy. Iya benar, Allah itu tidak maha hadir. Allah itu tidak berada di surga dan di bumi secara bersamaan. Allah itu nggak maha hadir, tidak omnipresent. Ya, beda dengan Allah di dalam Alkitab. Allah di dalam Alkitab dikatakan apa? Omnipresent, karena dia adalah roh. Ya. Kalian itu jangan nyamain jawabannya tuh jangan disama-samain nama Kristen. Aku aja bedain kok, kalian nyamain. Gimana sih? Halo. Ya, di dulu Pak, di Ini siapa nih yang tadi duluan nih? Ini banyak di atas nih uculin. Zoid Islam apa Kristen? Zoid Islam apa Kristen? Oh, Kristen. Protestan. Animal, aduh ini ngerekam nih. Turun. Lihat ini, umat ini. Lihat nih, kesurupan nih. Jangan kamu panggil-panggil Allahmu. Ntar lagi keluar nih, dia manggil-manggil Allahnya nih. Turun. Tuh, ini kasihan ini, nggak ada ilmu. Begini gambaran dari ininya akhlak Rasulnya. Nyamar-nyamar Kristen. Bahasa surganya keluar dia. Iya, dia udah itu Bu, apa sih namanya udah terguncang. Ya banyak yang kaget ya. Dibongkar begini. Iya, ayat Qurannya mau dia tentang loh, kan aneh. Bilang marifat, dipikir saya nggak tahu orang marifat. Nggak kamu jelasin juga saya tahu kamu. Lawan kamu nanti orang Sunni, ya marifat. Sandra tolong di-mute dulu visinya. Ini siapa nih yang satu atap, silakan satu atap, ada yang disampaikan. Halo, shalom. Halo. Shalom. Shalom. Apa namanya? Enggak, aku cuma mau ini aja, maksudnya biarin aja mereka mau gimana ya kan, tergantung dari mereka aja. Kalau mau percaya mau denger ya udah silakan, kalau enggak juga nggak masalah buat kita gitu. Iya, jadi kita gini Pak, tugas kita adalah jangan disama-samain. Allah di dalam Alkitab tuh nggak sama dengan Allah di Quran. Allah di Quran itu nggak bisa jadi apa-apa, ya. Dan tidak maha kuasa, bahkan nggak maha hadir. Udah kita buktikan, ya. Iya, makanya itu. Jadi biarin aja mereka mau berkoar-koar gimana ya udahlah, itu kan menurut kalian ya, menurut kita beda, gituin aja. Iya ya, jadi jangan disama-samain Muslim. Kalau kalian bilang, oh kami tuh menyembah Allahnya Yahudi, Allah kami dengan Allah Yahudi sama satu. Allah yang satu kamu tuh botol, nggak bisa jadi apa-apa kok. Allahnya Yahudi bisa jadi manusia di dalam perjanjian lama, aku bisa tunjukin ayatnya. Allahnya Yahudi bisa jadi tumbuhan. Allahnya Yahudi bisa jadi api yang menyala, obor di Kejadian 15. Loh, dia bisa menyatakan dirinya dalam rupa angin, dalam rupa api, dalam rupa awan. Bisa. Ya. Bisa dalam bentuk lidah-lidah api, bisa dalam rupa elemen, dalam bentuk burung merpati, bisa. Allah kami bisa menyatakan dirinya. Kenapa? Karena dia adalah makhluk dengan dimensi tertinggi, maha kuasa. Dia bisa menjadi berapapun yang dia mau. Roh Allah di dalam perjanjian lama dikatakan ini, dia turun atas Musa dan dia turun ke atas nabi-nabi yang lain. Itu bukan mendapatkan cuilan-cuilan roh Allah. Ya, roh Allah itu bisa menjadi berapapun yang dia mau tanpa kehilangan jati dirinya. Kalau saya nggak bisa jadi berapapun yang saya mau, nggak bisa. Saya cuma satu. Ya, di Kisah Rasul 2, ketika 120 orang itu kepenuhan Roh Kudus dan masing-masing ada lidah-lidah api turun ke atasnya. Ketika Roh Kudus itu masing-masing turun ke atas mereka. Ya, itu berarti kan kalau kita pikir secara dimensi kita, oh berarti ada 120 Roh Kudus waktu itu, betul nggak, Fet? Betul. Nah, tapi karena dia itu roh, nggak bisa kita pakai hitungan begitu. Masing-masing bukan menerima cuilan-cuilan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu bukan bakpao. Ya, saya sudah mengatakan ini berkali-kali. Kalau saya punya 10 bakpao, saya bagi satu Faith, saya bagi Bu Winep satu, saya bagi pemikir ulung satu, habis bakpao saya. Tapi ada sesuatu yang metafisika. Contoh, kemampuan saya membuat bakpao. Saya ajarkan kepada kalian nih, 1000 orang lebih bersama dengan YouTube. 1400 orang saya ajarkan membuat bakpao. Kemampuan saya berkurang nggak? Ya enggak. Ya enggak lah.
Ya saya nggak jadi bego. Ya, karena bukan sesuatu yang berupa fisik ataupun materi, begitu juga roh Allah. Roh Allah dibagi-bagi ke 120 orang, dibagi-bagi ke 3.000 orang. Ketika 3.000 orang itu bertobat, masing-masing dipenuhi Roh Kudus, roh Allah nggak habis-habis gitu loh. Karena itu cara mikirnya jangan dalam dimensi ruang dan waktu. Allah itu kayak bakpaunya turun satu di surga. Kan muslim ditanya nih, nah kalau Yesus itu Allah, di bumi di surga kosong dong. Karena kamu membayangkan Allah itu bakpau. Kalau Allah kami di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan, ada ayatnya bisa. Loh, kalau Allahmu nggak bisa, ya, Allahmu nggak maha tahu. Kenapa di dalam Quran tidak ada nubuatan? Allah kami maha tahu. Ada 8.362 nubuatan. Nubuatan itu artinya sesuatu yang belum terjadi, tapi Allah sudah ngomong duluan. Dia maha tahu. Dan itu digenapi nubuatan itu. Ya, buktinya Allah itu maha tahu apa? Ada nubuatan di dalam Alkitab kita. Nah, Quranmu nol, nggak ada nubuatan sama sekali. Ya, bahkan dikatakan di situ Allah belum mengetahui orang-orang yang mau berjihad. Di dalam Quranmu tuh Allah belum mengetahui. Ya, pertama, Allahmu tidak maha hadir, nggak sama dengan Allah Alkitab. Kedua, Allahmu tidak maha tahu. Ya, Alkitab Allah itu maha tahu, bahkan Allah itu tahu masa depan. Ya, Yesaya 4, 6, ayat 9 dan 10. Sebelum hal itu terjadi, aku sudah ngomong lebih dulu. Supaya ketika hal itu terjadi, kamu tahu bahwa bukan Allah asing yang mengatakannya kepadamu, melainkan aku sendirilah ini. Ketiga, Allah itu maha kuasa. Allah itu bisa memperdengarkan suaranya, dia mengutuk langsung mati. Ya, dia menghukum bangsa Mesir, langsung kena tulah itu bangsa Mesir, mati semua, dibunuh sama Tuhan. Tuhan kami maha kuasa. Allahmu mana? Ngutuk gua jadi monyet dan babi aja nggak bisa. Betul nggak, Fet? Udah lewat nih, expire nih masanya, nggak lehernya nggak ke belakang, nggak muter ke belakang. Kalau gua nggak percaya Quran, gua tantang waktu itu dari tanggal 15 November sampai dengan 21 November seminggu. Gua tantang tuh Allah. Ya, katanya kalau gua nggak percaya Quran, kepala gua diputer ke belakang, gua jadi monyet dan babi. Mana sampai sekarang kepala gua masih tetap ke depan. Wajahku datar. Enggak, Bu, udah dikasih tambahan waktu malah. Udah dikasih tambahan waktu loh. Nggak terjadi apa-apa loh sampai sekarang loh. Iya, kalau Tuhan Yesus gue takut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ketika mengutuk pohon ara, langsung pohonnya kering. dan ketika ada orang yang mendustai Roh Kudus, Anda baca di Kisah Rasul, langsung mati di tempat. Gue gak berani. Ya. Si Ono ya, Bu, ya. Ada yang kempetin. Si Ono, Bu, yang itu yang udah itu Yang udah kempetin. pergi. Mati. Iya. Iya, si Ono nantang Iya. Tuhan Yesus. Nantang-nantang. Mati dia. Ya udah berapa tuh yang mati ya? Nantang Tuhan Yesus. Gak berani gue. Kenapa? Tuhan gue hidup, gue tahu. Mendadak. Nah, Ahmad Deedat yang dibangga-banggakan Muslim, yaitu gurunya Zakir Naik, dia berdebat pada waktu itu di Australia dengan pendeta siapa ya, John siapa gitu waktu itu, aku lupa namanya. Aduh, ini siapa sih ini suaranya? Dulu Anima di mute. Lalu Ahmad Deedat itu berkata, kalau di antara kami ada yang berbohong, maka Allah akan membisukannya. Dia kena stroke 9 tahun tuh nggak bisa ngomong. Langsung kejadian, kagak berani gue nantang Allahnya Israel. Ya, Allahnya Israel, si Miriam menentang Musa sama Harun, langsung kena penyakit kusta. Kagak berani gue nantang Allahnya Israel. Kenapa? Langsung kejadian di tempat, bro. Kalau Allah mau apa? Kami kutuk. Sungguh ketetapan Allah akan berlaku. Kami kutuk kalian jadi monyet dan babi. Apret. Sampai sekarang juga gak ada yang jadi monyet dan babi. Allah gak punya kuasa. Ya, tunjukin kuasa Allahmu mana. Ketika ditantang bikin mujizat, ya, Allah di dalam Alkitab ketika ditantang, nanti kalau orang Mesir tanya, apa tandanya Allah mirip? Nih, kasih mujizat nih. Ya, ini bikin mujizat ini. Lempar tongkatmu jadi ular. Ya, air menjadi darah. Ini mujizat. Si Muhammad ditantang, si Allah bilang ini, kami juga menanti-nantikan mujizat sama seperti kalian. Allah ditantang, gak punya kuasa. Iya, Allah Quran gak punya Untuk kuasa. gini, Bu, Rasul aja untuk diri sendiri aja tidak bisa terjadi mujizat, Bu. Dia aja nggak bisa bangkit sampai sekarang. Iya. Ya, nggak ada. Makanya dalam Quran itu tidak pernah ada mujizat satu pun. Kalau kita tanya mujizatnya Muhammad apa? Membelah bulan, kan gitu kan? Kenapa? Karena Allah karena memang Allah itu nggak punya kuasa, si Allah CVT. Beda sama Allah Alkitab. Allah Alkitab lu baca langsung mati. Gak berani gue. Yesus ketika mengutuk pohon ara langsung kering seketika itu juga pohon ara. Gak berani gue nantang Yesus. Ya, Allah mau mana? Gak ada kuasanya. Membelah bulan, apa membelah bulan? Membelah kue bulan kali. Ya? Yang ada sang nabi belah duren. Iya, yang ada juga belah duren tuh nabi. Gak ada, Allah gak punya kuasa. Makanya dalam Quran gak ada mujizat. Gak punya kuasa. Kalau saya tanya, bisa gak kamu mengusir setan, jin, ifrit dalam nama Muhammad? Gak bisa. Tapi kita bisa mengusir setan dalam nama Yesus, betul? Iya, bahkan gini, Bu, kalian aja ya, kalian yang bukan Kristen ya, kalian berdoa, kalian yakin dan percaya, kalian coba aja dalam nama Yesus sembuh kalian sakit kalian, betul nggak, Bu? Walaupun belum Kristen loh. Allah kalian coba. Lu coba ada setan, lu usir pakai nama Muhammad, bisa nggak? Terus kemudian lu coba pakai nama Yesus, dalam nama Yesus. Coba, itu setan kalau dalam nama Muhammad bukannya pergi, lu dikerumunin nama dia.
Lagi sholat aja dikerumunin jin. Iya, nabinya Kalian teman-teman kami ya. Iya, nabinya sholat aja dikerumunin jin. Itu doa sama Allah tuh. Jin yang kerubutin. Kalian saudara-saudara kami ya, saudara-saudara kami, cobalah, coba. Enggak usah pun kalian jadi ikut dia, enggak apa-apa. Coba aja, coba. Buktikan, karena Tuhan kami suruh begitu. Ujilah setiap roh. Cobalah. Kalau kalian malah dilarang bertanya kan? Gitu. Jadi tujuan kita apa? Jangan kau sama-samakan. Oh, Allahnya Yahudi satu, Allah kami juga satu, Bu. Itu persamaannya. Setan juga Allahnya satu, sama. Tapi Allahmu yang satu itu beda ciri-cirinya dengan Allahnya Israel. Allahnya Israel maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Tadi saya sudah kasih Anda clue ya. Nanti kalau orang Kristen ketemu orang Muslim, tantang ini orang Muslim. Mana kuasa Allahmu? Allah maha tahu kan nubuatannya. Katanya jangan ngehujat katanya Bu. Ya udah kan disuruh buktikan. Buktikan Allah kalian berkuasa. Benar nggak Bu? Itu bukan menghujat. Tadi saya tanya, apakah Allahmu bisa berada di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan? Israel bilang, oh jangan terjebak. Kita jawabnya harus pikir dulu. Kenapa? Karena memang Allah kalian itu tidak maha hadir, betul nggak? Iya, dia nggak bisa jawab. Kayak ujian kelulusan. Jangan terjebak katanya loh. Kalau saya bisa tunjukkan Allah itu di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan, sekaligus dia memenuhi alam semesta. Karena Allah kita itu roh. Loh, ada ayatnya di Alkitab saya loh. Kalau kamu jangan terjebak. Orang kalian aja bingung Allah ada di mana ya? Di atas arsy? Apa di mana ya Allah? Nggak ngerti mereka. Muslim itu Allah itu tidak maha hadir. Kalian buka itu fatwa ulamamu. Allah kalian itu tidak maha hadir. Allah kalian itu berastawa di atas arsy, tidak di bumi. Ya. Karena bumi itu kecil, Bu. Bumi itu kecil. Udah capek suaraku nih. Apa hubungannya? Bapak mikir kemana ya? Bapak mikir. Oh, diam aja nih dia nih. Iya kan tadi dengeran nggak aku? Ganti makan dia. Iya tadi lucu dia bilang katanya bumi kecil. Nah bumi aja kecil Allah ya SWT nggak bisa, apalagi Jupiter. Karena mereka nggak mikir gitu. Lucu kamu. Ya, Arsy itu di atas air, arsinya di atas air. Berarti dia bersemayam di atas air. Seberapa besar sih air di bumi ini? Ngapung. Berarti lebih kecil dari bumi Allahnya. Salam semua saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Wah, ini aku baru ikut ya room ini, jadi sangat luar biasa ya, terutama untuk Ibu host ya, untuk menjelaskan tentang Allah itu sangat luar biasa. Cuman pendapat saya untuk orang-orang ini, maaf ya saya juga kurang sehat ini, batuk-batuk. Kalau saya bilang mereka ini Bu, mereka lebih dari orang bebal. Ya, diberitahu tapi tidak mau tahu. Jadi walaupun kita capek-capek untuk ngomong, untuk menjelaskan, karena mereka itu anak-anak iblis selalu mendakwa mereka, selalu melawan. Ya walaupun itu benar, makanya saya bilang orang-orang ini lebih dari orang bebal. Kalau mereka itu punya pikiran yang benar, saat ibu itu menjelaskan, kalau waras pikiran mereka itu, mereka akan menerima dengan baik. Oh ini ya Allah yang benar itu, berarti Allah yang kita sembah selama ini salah. Ya, sama dengan kalau saya di sini sering berhadapan dengan orang-orang, bukan di media ini ya, tapi kita berhadapan langsung dengan orang-orang itu menanyakan hal-hal tentang Allah ini. Saya cuma katakan aja, jika kamu percaya kamu diselamatkan, jika kamu tidak, hukuman sudah tersedia untukmu, neraka. Jadi kalau kamu pun membenci saya, berarti kamu membenci Tuhan saya. Dan kalau kamu membenci saya, bukan saya lagi yang melawan kamu, tetapi Tuhan yang saya sembah. Dan itu benar ya Bu ya, yang sudah saya alami orang-orang yang berdebat dengan saya, tiba-tiba aja nanti mereka itu mati mendadak, apa ditabrak mobil, apa jatuh dari pohon, ya ditabrak. Banyak kejadian lah ya yang saya alami orang-orang yang seperti itu. Jadi kita berdoa untuk orang-orang yang suka berdebat seperti ini tadi, yang tidak mau menerima keselamatan itu, biarlah hukum Allah sendiri yang akan bekerja sama mereka. Puji Tuhan, itu aja saran dari saya. Iya, hati-hati nih sama Ibu Animan ya. Kalian kalau dialog sama dia nggak mau terima, bakalan kena azab kalian. Iya, nama saya Sofia Bu. Nama saya Sofia dari Al Hayat Indonesia ya. Salam kenal Bu. Oke. Salam Bu. Iya, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi tugas kita adalah untuk kita memberikan pertanggungjawaban iman kita, bagaimana kita berapologetika, menjawab pertanyaan-pertanyaan Muslim, tapi juga memberikan pembelaan terhadap Alkitab kita. Ya, Alkitab ini kitab yang luar biasa teman-teman. Ya, kitab yang dalam.
Ya, kalau saya bandingkan dengan Quran itu jauh bagikan bumi dengan langit. Quran itu kitab pantun, kitab syair. Ya. Makanya isinya demi kuda yang berlari terengah-engah, ya, demi buatin buah zaitun, apalah segala macam itu. Ya. Nah, Alkitab itu mempunyai garis besar planning yang jelas, benang merah yang jelas. Ya, grand design Allah yang jelas untuk manusia. Untuk apa manusia diciptakan itu diceritakan di dalam Alkitab kita. Lalu kenapa ada kematian di dalam dunia? Ya, Muslim itu nggak ngerti namanya dosa asal atau the original sin. Muslim itu nggak ngerti kenapa kita mati. Coba Anda tanya sama Muslim, kenapa sih manusia mati? Jawaban mereka pasti semua yang bernyawa ya pasti mati toh, Bu Sofi. Mereka nggak ngerti grand design Allah. Mereka tidak ngerti rencana besar Allah untuk manusia. Makanya kenapa mereka diciptakan dari air mani hina. Ya, mereka tidak pernah percaya bahwa manusia dikatakan diciptakan segambar. Ini siapa sih? Pak, mute dulu. Pak Suara. Mereka nggak paham bahwa manusia grand design-nya itu diciptakan menjadi kepanjangan tangan Allah, perwakilan Allah di bumi, di dimensi fisik ini. Ya, rencana besar Allah adalah Allah dan manusia itu memerintah bersama-sama, duduk bersama-sama, govern bersama-sama. Ya, ini mereka kehilangan ini. Sehingga mereka nggak tahu kenapa Tuhan ini harus menebus kita. Mengapa Tuhan ini harus jadi manusia? Mereka nggak bisa nangkep itu. Di idea-nya itu nggak bisa nangkep. Kenapa? Karena nggak pernah baca kitab Taurat Musa, tidak pernah baca kitab Mazmur, tidak pernah baca kitab para nabi, apalagi Injil. Karena Injil itu adalah penggenapan dari semua nubuatan di dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Betul nggak, Fit? Oh, Bu. Ya, kalian baca perjanjian baru saja, nggak akan ngerti kenapa itu harus amati kita. Kenapa? Karena perjanjian baru itu merupakan kelanjutan dan pemenuhan nubuatan dari perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu nggak bisa tambah perjanjian baru. Perjanjian baru tidak bisa tambah perjanjian lama. Nggak bisa. Ya. Nah, kalian itu mislingnya, saya kasih tahu Anda Muslim. Kalian itu saya berkali-kali mengatakan, ibarat nonton drama Korea, seri 1 sampai 10. Kalian itu cuma nonton seri 10. Nggak bisa dulu, Silver. Ya. Kalian itu nggak ngerti jalan ceritanya. Karena awalnya nggak ngerti, maka kebingungan di akhir. Sama seperti kalau saya lagi nonton, tiba-tiba seri 10 atau seri 4, saya bingung. Kenapa tiba-tiba begini ya? Kenapa tiba-tiba perang? Kenapa begini? Kenapa? Karena saya harus nonton seri pertamanya awalnya, betul nggak, Fit? Betul, Bu. Betul. Ya, makanya kalian tuh nggak bisa mudah kenapa Tuhan jadi manusia ya? Kok manusia dijadikan Tuhan? Loh, siapa yang mengatakan manusia dijadikan Tuhan? Orang Kristen itu nggak botol, teman-teman. Orang Kristen itu penemu-penemu yang hebat. Ya, penemu telepon kalian. Ya. Habibi bu. Kenapa Habibi? Emang penemuan apa Habibi? Habibi menemukan apa? Pesawat terbang yang bikin siapa? Yang menemukan itu Bu, apa Bu? Hah? Habibi sekolah di mana, Pak? Habibi sekolah di mana? Habibi bikin pesawat terbang. Saya tanya, sekolahnya di Arab Saudi apa di Jerman? Saya tanya. Di Jerman, Bu. Loh, sekolahnya aja di negara orang kafir kok, di negara Kristen kok. Coba kalau Habibi itu sekolah di Arab Saudi. Pulang-pulang dia jualan kencing onta. Betul, Bu. Ya, jangan kok bilang nggak ada itu sekolah kalian sekolah ke Mesir, ke Saudi Arabia itu pulang-pulang cuma jadi pendakwah, cuma jadi Habib Rizik, cuma bikin bom bisanya. Ngerti? Ya. Di sana jadi penghujat, Bu. Iya, Abdul Somad sekolah jauh-jauh, pulang-pulang cuma apa? Modal congor. Modal congor sekali buka mulut Abdul Somad dibayar 60 juta. Apa penemuan Abdul Somad? Saya tanya. Ya, coba kalau kalian ke sekolah ke Amerika, kalian sekolah ke Jerman, pulang-pulang udah bikin penemuan, kalian bikin internet, bikin segala macam, bikin radio wave. Abdul Somad jauh-jauh sekolah ke Mesir, pulang-pulang apa? Modal congor. Bikin penemuan apa Abdul Somad? Nggak ada, provokasi aja. Justru ke Singapura dia ditolak. Hana? Hah? Makanya saya tanya. Jepang juga, Bu. Hah? Jepang juga ditolak. Iya, saya tanya. Produk penemuan apa Muslim itu, saya tanya. Hah? Apa penemuan kalian? Saya tanya produk Arab Saudi apa yang masuk ke Indonesia? Ada nggak pesawat terbang, motor, mobil, telepon, panci, kulkas, bolpen, sepeda, kursi, buatan Saudi Arabia yang masuk ke Indonesia apa selain obat kuat? Kurma, Bu. Kurma itu dari Yeriko. Iya, iya. Bu, Bu. salah, Bu. Kurma itu dari Tanah Abang, Bu. Sekarang, Bu. Udah dari Indonesia. Iya, udah dari Indonesia sekarang, Bu. Udah nggak ada itu di luar. Depan rumah saya nih ada pohon kurma nih, depan rumah. Sekarang udah beli di Indonesia, bukan dari luar lagi tuh. Tuh ada yang jawab tongkat Ali. Ya emang itu produk kalian itu cuma seputar kelamin. Air Zam-Zam, Bu. Tongkat Ali, perapet, apalagi pewangi, apalagi tuh obat kuat. Kencang, Bu. Celak. Makanya aku bilang kan.
Tanya aku bilang kan, apa penemuan kalian sumbangsikan? Katanya Muhammad itu manusia paling berpengaruh di dunia, Bu, nomor 1 menurut Michael Hart. Loh, pengaruhnya apa? Menghasilkan apa Muhammad untuk dunia? Saya tanya, betul nggak? Pengaruh hajatnya, Bu. Loh, sekarang kan ini Muhammad itu nabi paling mulia, teladan. Kita harus mengikuti sunnah nabi. Betul, Bu, betul, Bu. Saya tanya sekarang, itu Syekh Puji mengikuti teladan nabimu menikahi bocil, kena penjara 2 tahun. Hah? Itu ada yang kemarin mengikuti Sunan At-Tirmizi 1375, menggauli binatang, memperkosa 500 ayam, di penjara 10 bulan. Gimana? Hah? Itu yang mengikuti ajaran nabimu, penggalak orang kafir, dikejar Densus 88. Ini gimana? Mengikuti teladan nabimu malah masuk penjara. Coba mengikuti teladan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, betul? Tuh. Siapa yang mau menangkap kita kalau kita itu mengasihi sesama kita? Coba gua ngikuti sunnah Nabi. Kemarin ada mengikuti sunnah Nabi, surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6, menggauli babu. Dipotong titiknya sama istrinya. Betul nggak, Bu Inep? Aduh, Gimana mengikuti sunnah Nabimu malah kena penjara, dipotong titiknya sama istrinya karena menggauli babu. Padahal dia melakukan sunnah Nabi, Al-Mu'minun ayat 5 dan 6, menggauli babu. Boleh. Lu gimana? Lalu teladan dan pengaruh apa? Tolol. Ngilu nih, Jika kejang-kejang. Kejang-kejang dia. Loh, tunjukkan teladan nabimu, sunnahnya nabimu apa? Coba di sini ada muslim nggak? Buka, kasih jangan step ya, jangan step tiba-tiba kalian. Step. Pak Budi muslim, Pak Budi. Pak Budi muslim. Pak Budi. Laksamana muslim apa Kristen? Laksamana. Saya Nasrani. Oh, Nasrani, bentar ya, Pak. Laksamana Islam Kristen. Saya Nasrani dari mana, Pak? Kristen. Bentar, Laksamana Islam Kristen. Saya absen dulu bentar. Assalamualaikum, salam. Iya, oke. Bentar ya, Pak. Silver Islam Kristen. Silver. Kristen. Google Islam Kristen. Nasrani bukan Kristen. Iya. Ini yang Kristen saya turunin dulu ya. Kristen semua yang di atas nih, nggak mau yang naik. Bentar, ya, Pak, ya? kasih kesempatan mereka bicara. Oke, ya, singkat. Silakan. Mau ngapain kalian di sini, Kristen mau ibadah kalian di sini? Ayo ngomong. Aku ngefans sama Bu Sophie, Bu. Oh, ngefans sama saya, iya. Mau minta tanda tangan, mau foto-foto. Aku sebenarnya ada pertanyaan yang mengenai kitab Henokh itu sebenarnya, cuman mungkin kurang cocok ya aku tanyakan pada saat ini. Iya, kurang Pak. Iya, nantilah Pak. Internal ya Pak. Oke, aku turun dulu kalau gitu ya. Terima kasih. Iya, makasih ya Pak. Ya, shalom. Ini tadi yang nanya tadi Pak Budi apa Pak itu ya? Siapa sih tadi yang barusan? Roid. Oh, yang Roid. Iya, yang bertanya ya. Oke, benar. Pak Budi silakan Pak Budi. Pak Budi dua-duanya. Ya udah ini aja deh. Pak Google silakan Pak Google. Muslim naik kejang-kejang. Loh, itu kenyataan kok yang saya ngomongin bisa kau bantah nggak kan gitu kan? Pertanyaan saya bisa kau bantah nggak? Google. Silakan. Sama Laksamana. Tiba-tiba naik panas tinggi Bu sampai step-step. Tiba-tiba langsung step. Lo emang iya kenyataan yang mengikuti sunnah nabimu malah masuk penjara kok, betul nggak? Iya. Hukumnya ada. Saya nggak bisa bilang enggak Bu, kenyataannya begitu. Kemarin ada yang poligami, langsung dibunuh sama istri pertama tuh. Bu, saya mau tanya. Siapa ini yang ngomong? Saya Bu. Yang tertib ya satu-satu, jangan dipotong-potong lagi ada yang bertanya. Silakan Pak siapa ini bentar ya? Pak Rif ya? Silakan Pak Rif. Iya, Bu. Bu, saya mau nanya, di mana Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku." Ada. Aku ketawa dengerin ini lo serius. Mana Bapak itu? Pertanyaannya masih. Masih saya jawab ya Pak. Memang kalau ada manusia yang berkata akulah Tuhan sembahlah aku, Bapak mau nyembah dia? Ya kali. Botol. Itu ada tuh satu video tuh orang yang aku ini Tuhan. Nanti kalau kalian tidak sembah aku akan mendatangkan badai lah apa segala macam. Tapi maaf ya Bu ya, soalnya Yesus tidak berkata aku adalah Tuhan. Soalnya nggak berkata seperti itu. Dia berkata. Gimana gitu. Bu? Saya mau tanya. Sebentar, saya tunjukkan satu-satu logikanya. Ya Pak ya. Ya, siap. Pertama Pak, Bapak tahu nggak alasan Tuhan Yesus itu mau disalibkan oleh orang Yahudi, mau dibunuh itu apa alasannya Bapak tahu nggak? Enggak Bu. Lah, saya tanya, Isamu di dalam Quran itu kan mau disalib sama orang Yahudi, betul? Mau dibunuh, betul? Ya. Alasannya apa coba? Enggak Bu.
Loh kok enggak? Isa bukan mau dibunuh sama orang Yahudi kan kami telah menyalibkan dan telah membunuhnya. Betul nggak? Di mana, Bu? Lo di surah 4 ayat 157. Iya, surat apa, Bu? Anisa dong. Coba dicek lagi, Bu. Tuh, Bapak ini muslim apa bukan sih kok nggak tahu Quran? Saya muslim, Bu. Odong-odong dia. Tahu surah Anisa ayat 157. Saya cuma nanya Kristen. Saya cuma nanya tadi Yesus di mana yang berkata Bapak aku adalah di Tuhan. mana Yesus berkata Tuhan sembahlah aku. Saya tanya Bapak itu ngerti nggak alasan Yesus mau disalibkan? Baru dari bulan itu, belah bulan, turun dari bulan. Saya kasih tahu Bapak ya. Ya. Ketika ini saya kasih tahu kuncinya. Kalau orang ditanya di manakah Yesus berkata akulah Tuhan sembahlah aku. Yang pertama, tidak semua orang yang berkata akulah Tuhan sembahlah aku itu pasti terbukti kenyataannya. Kedua, Aku bermalam-malam yang kedua, berdoa kepada kita Engkau. tanya sama dia, apa alasan Tuhan Yesus mau disalibkan? Alasan Tapi Tuhan kenapa Yesus mau Tuhan berdoa, disalibkan. Diam dulu, saya jawab. Tuhan kenapa berdoa? Enggak, saya tanya, Tuhan kenapa kok berdoa? Bisa tertib nggak? Bisa tertib nggak? Ini lagi ini loh, ngomong dipotong-potong loh. Kami bisa jawab itu, diam dulu. Itu kan Lanjut, baru Bro. bulan. Aneh, Bu. Ngapain Tuhan berdoa, Bu? Oh, Masa aneh. berdoa? Aneh. Terus Allah mau berdoa di Sahih Muslim 5392 itu apa? Nggak aneh. Allah mau Jadi ya, Allah mau berdoa. Ayat 3 itu apa, Bu? Ya. Allah mau berdoa itu. Allah mau loh, berdoa ke siapa? Allah mau berdoa ke Ya, siapa? saya jawab satu-satu. Lawak, jangan lawak kau Dede. Diam. Ya. Alasan Tuhan Yesus mau disalibkan apa? Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi berkata, bukan karena pekerjaan baik kami mau membunuh engkau, melainkan karena engkau hanya seorang manusia saja, tetapi engkau mau menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Yesus itu dibawa untuk disalibkan, untuk dibunuh dengan alasan penghujatan. Orang Yahudi itu menuduh dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itulah sebabnya dia mau dibunuh, dihadapkan ke Pontius Pilatus. Lalu ketika dia dibawa ke Pontius Pilatus, karena pada waktu itu tidak ada hukuman salib, orang Yahudi nggak bisa menjatuhkan hukuman salib itu. Dia dibawa kepada prokurator Romawi pada waktu Pontius Pilatus. Lalu Pontius Pilatus mengatakan tuduhan apa ini? Oh, dia mengatakan dia itu anak Allah. Dia itu loh. Terus langsung Pontius Pilatus mengatakan apa? Loh, kalau itu urusan agamamu sendiri. Karena di dalam Romawi selama dia tidak melakukan kriminal nggak bisa dituduh dengan penghujatan agama. Kamu mau mengaku Tuhan kek, kamu mau mengaku anak dewa kek, itu urusanmu. Lalu Pontius Pilatus mengatakan ini, aku tidak mendapati apapun yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu apa taktiknya orang Yahudi? Oh, dia berkata dia raja. Padahal raja kami cuma satu, kaisar. Jadi karena dakwaan penistaan agama itu tidak bisa dikenakan kepada Yesus, lalu mereka mengenakan tuduhan politik. Dia ngaku-ngaku raja. Lalu Pontius Pilatus mencuci tangannya. Karena istrinya datang, istrinya ngomong gini, tadi malam aku bermimpi dan aku sangat tersiksa dalam mimpiku karena orang benar ini. Kamu jangan ikut-ikut dalam perkara orang benar ini. Lalu Pontius Pilatus apa? Dia cuci tangan, dia ambil baskom, dia bilang gini, aku tidak mau menanggung darah orang yang tidak bersalah ini. Terserah kalian mau diapakan. Lalu orang Yahudi berkata begini, biarlah darahnya tertanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu mereka menyalibkan Yesus. Jadi alasan Yesus itu dihukum mati, dia menyamakan dirinya dengan Allah, Pak. Yesus itu berkata, dia turun dari surga. Yesus itu berkata, dia sudah ada sejak kekal. Surga Yesus yang itu berkata, nyiptain dia siapa, Bu? kebangkitan dan hidup. Surga yang nyiptakan siapa, Bu? Allah apa Yesus? Ini berisik kali kamu ya, Rif ya. Ya, nggak bisa jawab ya, nggak bisa jawab ya, Bisa ya, jawab, nggak bisa jawab ya. Kamu bisa tertib nggak? Kamu bisa tertib nggak? Saya bisa naikkan orang lebih tertib dari kamu loh. Bisa tertib nggak? Ada aturan di Turunin sini aja, ya. Fit. Turunin aja, Iya, Fit. Bang. Ayo, tertib, Si Rif Bang. sama saya, Silakan. turunin aja. Kita dengerin. Kalian boleh bertanya, boleh ngobrol di sini ya, tertib ya. Kalau kamu nggak tertib, saya turunin. Ini yang mau naik antri loh. Nanya Antri, sadar diri kalian. Siapa yang menciptakan surga dan bumi? Baca Ibrani 1 ayat 10. Tuhan Yesus. Di situ dikatakan, di dalam Ibrani 1, saya bacakan Anda ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sang anak, sang firman. Segala sesuatu dijadikan oleh sang firman. Bapa itu berkehendak. Ini soal yang itu, Bu, yang katanya soal apa namanya Yahudi memfitnah Yesus. Pak, tertib dulu Pak. Baru masuk, diam dulu Pak. Diam dulu Pak. Tertib dulu. Saya bacakan Anda ya, Ibrani 1 ayat 10. Allah Bapa berkata kepada Yesus sang anak, Engkau adalah Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Yohanes 1 ayat 3. Ayat 1 sampai ayat 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu berada di dalam diri Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan segala sesuatu dijadikan oleh sang firman. Dan tanpa sang firman, tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jelas segala sesuatu dijadikan oleh dia. Bahkan yang menciptakan manusia siapa? Firman. Ya, Yesus itulah yang menjadikan manusia, yang membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung Adam. Itu sang firman di Kejadian 2 ayat 7. Aduh, jangan ada suara kecil, Pak. Siapa nih tadi? Ya. Nah, aja udah.
Jadi pertanyaan, Tidak, Bu. di mana Coba- Yesus coba berkata ulangi akulah itu, Tuhan Bu. sembahlah aku? Lo banyak Pak pernyataan dia itu Allah. Coba ulangi tentang yang katanya Yahudi memfitnah Yesus. Coba ulangi lagi ceritanya. Yesus itu membuat statement-statement, klaim-klaim yang hanya Allah sendiri. Yesus yang Diam ya Rudi. Ya, contoh nih statement-statement Yesus. Ketika Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan mempunyai hidup yang kekal di dalam dirinya. Barang siapa menuruti firmanku, dia akan mempunyai hidup yang kekal di dalam dirinya. Lalu orang Yahudi berkata begini, loh, dengan siapakah engkau hendak menyamakan dirimu? Abraham, bapa kami dan para nabi sudah mati. Mengapa engkau berkata barang siapa yang menuruti firmanmu akan hidup kekal dan tidak akan mati? Siapa engkau? Lalu Yesus berkata begini. Mungkin aku bacakan aja kali ya, Fit, dari Yohanes ya. Aduh. Bacain aja, Bu. Itu ayatnya banyak, Pak. Ya, yang membuat orang Yahudi shock. Ya. Lalu ketika orang Yahudi bertanya, siapa kamu? Bapa kami Abraham saja mati, para nabi mati. Kok kamu bisa berkata barang siapa menuruti firmanmu dia bisa memperoleh hidup yang kekal? Ya, lalu Yesus berkata begini, sungguh aku berkata kepadamu, Abraham telah melihat hariku. Orang Yahudi lebih marah lagi. Loh, kamu ketemu Abraham. Kamu baca Yohanes 8. Umurmu belum sampai 50 tahun. Yesus itu 30-an, dia memulai pelayanan 30-35 tahun. Lebih marah lagi. Loh, umurmu belum sampai 50 tahun, kamu sudah ketemu Abraham. Lalu Yesus berkata begini, amin, amin. Ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Wah, tambah marah lagi. Lalu orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Artinya dia menyatakan, dia sudah ada sejak kekal, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Satu, statementnya dia. Yesus berkata lagi, aku telah turun dari surga. Aku datang ke dalam dunia. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Tambah marah lagi. Aku datang dan keluar dari Allah. Lalu Anda baca di sini. Orang Yahudi mau melempari dia dengan batu. Lalu Yesus berkata, mengapa engkau mau melempari aku dengan batu kalau aku berkata aku ini anak Allah? Bukankah firman Allah berkata, engkau adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian? Dia mengutip Mazmur 82 ayat 6. Lalu orang Yahudi berkata begini, bukan karena pekerjaan baik kami mau membunuh engkau, melainkan karena engkau sekalipun manusia saja, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Lalu ketika ada orang yang lumpuh turun, minta kesembuhan sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu dan berkata begini, dosamu telah diampuni. Wah, heboh lagi orang Yahudi. Loh, siapa dia kok bisa mengampuni dosa? Bukankah yang bisa mengampuni dosa itu hanya Tuhan? Ya, lah dari situ bukti-bukti dikumpulkan. Lalu apa? Statement-statement Yesus yang menyamakan dirinya dengan Allah. Itulah yang membuat dia dihukum mati pada waktu itu, Pak. Lalu pertama mereka menghadapkannya pada imam besar. Lalu imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat, kepala pemuka-pemuka agama waktu itu. Karena pengikut Yesus itu makin bertambah banyak. Mereka iri sama Yesus. Lalu mereka berkomplot. Wah, ini nanti kita kehilangan murid nih. Biasa kan begitu ya. Kehilangan murid nih. Kehilangan apa perpuluhan. Oke, jangan gitu ya. Ini kalau gereja satu lebih besar dari gereja lainnya nanti gitu ya. Ini kita kehilangan domba-domba nih gitu kan. Jangan sampai ya, teman-teman. Lalu mereka berkomplot untuk apa? Untuk membuat plot mencelakakan Yesus. Mereka mencari cara bagaimana caranya menjebak Yesus supaya Yesus itu bisa dihukum mati. Ya. Ya. Lalu apa yang mereka cari-cari, Pak? Contohnya di Yohanes 8 tuh. Mereka bawa wanita yang kedapatan berzinah di hadapan Yesus. Mereka mau mencoba Yesus. Perzinahan itu di dalam hukum Taurat Musa itu harus dihukum rajam, Pak, dilempari batu sampai mati. Lalu mereka mau melihat apa kata Yesus. Benar-benar gak dia orang Yahudi? Benar-benar gak atau dia melanggar hukum Taurat? Kalau dia melanggar hukum Taurat, wah berarti dia udah ada kesalahan, udah ada dosa nih. Lalu Yesus menulis 2 kali di tanah. Orang Yahudi berkata, "Guru, wanita ini kedapatan berzina. Apa yang mesti kita lakukan? Menurut hukum Musa dia harus dihukum mati. Dia harus dilempari batu." Lalu Yesus diam. Dia nulis di tanah. 2 kali dia nulis di tanah. Ya, di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa tidak mempunyai dosa, hendaklah dia melemparkan batu yang pertama. Wah, itu jawaban yang manusia penuh hikmat itu. Ya, dia tidak membatalkan hukum Musa. Dia berkata, oh jangan, kan dia membawa hukum kasih Yesus. Kalau dia mau merajam wanita ini, artinya dia gagal di dalam hukum kasih. Tetapi kalau dia tidak mau melakukan hukum Taurat Musa, dia juga merupakan pelanggar hukum Taurat Musa. Lalu Yesus berkata, enggak, aku enggak membatalkan Taurat Musa. Tapi ingat, ya, barang siapa yang tidak mempunyai dosa, hendaklah dia yang melemparkan batu pertama kali. Lalu mulailah mereka mundur dari yang paling tua. Ini paling tua ini banyak dosanya nih kali dia. Ya kan? Lalu siapa yang tidak punya dosa? Enggak ada, semuanya mundur. Semuanya punya dosa. Lalu Yesus berkata kepada wanita yang kedapatan berzina itu, di mana mereka yang mau melempari engkau dengan batu? Tidak ada lagi, Tuhan.
Lalu Yesus berkata, aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu hukum kasih karunia yang Tuhan bawa. Di dalam hukum kasih karunia itu orang berdosa diberikan kesempatan untuk bertobat. Beda dengan hukum Taurat Musa. Ya, mereka mencari cara terus mencobai Yesus. Terus mencobai Yesus. Tapi tidak kedapatan satupun kesalahan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka membawa ke imam besar dan katakan, imam besar lalu bertanya, katakan sekarang terus terang kepada kami, apakah engkau mengaku engkau itu Mesias, anak Allah yang maha tinggi, anak dari yang terpuji? Lalu Yesus berkata apa? Akulah dia. Wah, langsung imam besar menyobek baju efodnya, baju imamatnya, dan imam besar berkata begini, untuk apa lagi kami perlu kesaksian? Gak usah, kita udah dengar dari mulutnya sendiri. Dia ngaku dia Allah. Tapi ketika dibawa ke Pontius Pilatus, gak bisa dihukum mati. Kenapa? Nggak kena hukum Romawi tentang penghujatan, penistaan agama. Pontius berkata apa? Lo dia mau ngaku anak dewa kek, dia mau ngaku Tuhan kek, itu urusanmu. Yang penting dia nggak melakukan kriminal, nggak memberontak, tidak melakukan pemberontakan, tidak mencuri, ya nggak ada yang sepadan dengan hukuman mati. Mau dikenain pasal apa nih kata Pontius Pilatus? Nggak kena pasalnya. Ya paling kena pasal orang gila ngaku sebagai Tuhan kan gitu. Mau dikenain hukuman apa? Oh dia ngaku dia tuh Tuhan, lo itu suka-suka dia dong. Ya. Lalu orang Yahudi mencari cara apa? Dia ngaku dia raja. Artinya dia menuduh secara politik pada waktu itu. Padahal raja kami cuma satu, yaitu Kaisar. Jadi dia menuduh Yesus ini mau memberontak, melepaskan Israel dari kerajaan Romawi. Dengan tuduhan politik itulah, secara licik, mereka apa? Menyalibkan Yesus. Nah kalau saya tanya dalam Quran, apa alasannya Isa al-Masih mau disalibkan? Karena dia membangkitkan orang mati, Bu, bernama Kirun. Terus aku tanya gitu. Itu masih ada rekaman video saya. Waktu itu saya sama Mikana, di roomnya Mikana. Oh, Isa al-Masih membangkitkan seorang, iya, namanya Kirun. Lalu Kirun ini mau dimualafkan, Bu, suruh menjadi muslim. Ya otomatis keluarganya nggak terima toh, Bu. Lalu Yesus dimasa, Bu, sama orang sekampung. Dikejar-kejar orang sekampung, mau dibunuh. Ketika mau dibunuh itulah ada orang sekampung yang wajahnya diserupakan dengan Isa. Lalu Isanya diangkat, Bu, dari atap genteng rumah. Oh, itu alasannya. Ya. Siapa yang cerita sama kamu itu? Ustadz saya, Bu. Oh, siapa itu ustadzmu? Ustadz Paijo. Anda nggak percaya? Ada rekamannya di situ. Waktu itu saya sama Mikana sama Miss Esther. Betul nggak, Fit? Bu, betul. Lanjut. Jadi dia mau membangkitkan orang mati namanya si Kirun. Loh, itu bukan alasan Tuhan Yesus mau disalibkan. Alasan Tuhan Yesus mau disalibkan adalah dia menyamakan dirinya dengan Allah di dalam Alkitab. Jelas, statement-statementnya jelas. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah terang dunia. Dan ketika dia bangkit dari antara orang mati, Yesus mengklaim dialah yang awal dan yang akhir. Itu nama Allah, gelar-gelarnya Allah. Al-Bait, kebangkitan. Jalan, Al-Hadi. Kebenaran, Al-Haq. Kehidupan, Al-Hayat. Itu nama-nama Allah. Dan dia mengklaim itu untuk dirinya sendiri. Yesus berkata, akulah An-Nur, akulah terang gitu. Aku datang sebagai terang, sama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Dia berkata dialah pintu. Ya. Dia berkata dialah jalan, dialah kebenaran, dia kebangkitan, dan dia kehidupan. Dan semua itu terbukti. Dialah yang awal dan yang akhir. Itu nama-nama Allah. Hanya Allah sendiri, saya nggak bisa mengklaim saya ini kebenaran. Saya tidak bisa mengklaim saya ini kehidupan, orang saya bakal mati. Saya tidak bisa mengklaim saya ini kebangkitan, karena saya tidak berhak membangkitkan diri saya sendiri. Saya tidak bisa mengklaim saya lah yang awal dan yang akhir. Tapi Yesus mengklaim semua ini untuk dirinya sendiri. Dan dia membuktikan itu. Wahyu 1 ayat 17 dan 18 Yesus berkata apa? Akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Betul, Faith? Oke, bentar Bu, bentar. Jadi Betul sekali. Saya lock PC, takut tiba-tiba ada sholat-sholat, makanya saya lock tadi. Harus unlock lagi. Lanjut, Bu. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira para teman-teman ketika mendengarkan pemaparan bahkan tampilnya seorang polemikus di dalam diskusi dan debat ini teman-teman, hal yang luar biasa, dan teman-teman boleh memberikan komentar ya, yang saya pentingkan komentar yang baik yang menghormati keyakinan orang lain. Sebenarnya kita sudah berbeda, tetapi bukan berarti ketika kita berbeda saling menghujat itu tidak baik. Bahkan dalam ajaran kekristenan, ajaran Yesus tidak diperkenankan untuk menghujat, bahkan juga untuk menjelekkan. Tapi dari sejak dahulu Yesus masih hidup, dia selalu menekankan bagaimana kehidupan itu dapat menghargai orang lain, begitu ya. Karena itu nilai yang sangat besar daripada kasih itu ya. Kalau ada teman-teman yang ingin menuliskan di kolom komentar, silahkan apa respon teman-teman, karena itu baik untuk meningkatkan pemahaman kita. Baik, kalau kita mendengar ya teman-teman ya, kalau kita mendengar bahwa polemikus ini bilang dia sayang sama Tuhan Yesus. Kalau dia sayang sama Tuhan Yesus, ya dia percaya ikut dong, kan gitu intinya. Saya tidak merasa mengajak, tapi kalau ada orang berkata dia sayang gitu ya, orang yang disayang pasti dijaga, dipelihara, dijaga ajarannya gitu. Jangan sampai seperti Ustadz Ahmad Kainama kan gitu. Katanya
Kalau orang percaya Yesus, dia mualaf itu karena cinta Yesus. Itu kan keliru. Tak mungkin seseorang itu mencintai lalu ditinggalin kan gitu. Hubungan suami istri atau pacaran saja tidak mungkin begitu. Tapi yang namanya sedang bermanis bibir, ya wajar gitu ya. Bermanis bibir itu dia ngomongnya itu seolah-olah bagus, tetapi akhirnya memang bukan seperti itu realitanya. Karena apabila seseorang itu mengatakan, aku cinta sama Yesus, aku cinta sama dia, tetapi dia meninggalin, bahkan membelakangi, bahkan lebih identik menjelek-jelekkan, ya itu bukan cinta gitu ya. Itu semakin keliru gitu. Nah teman-teman, kalau orang itu mengatakan aku cinta, maka dia akan mengikuti orang yang dia cintai, akan memahami, akan belajar dari orang yang dicintai, menghormati orang yang dicintai. Nah, kok jadi belajar cinta sih? Nah teman-teman, ada banyak orang-orang muslim, para ustadz yang menyalahpahami tentang kekristenan, dan itu sudah terjadi sejak dahulu begitu. Kekristenan itu berdiri di dalam suatu gempuran, ya, gempuran dari kiri kanan, bahkan yang mirip-mirip pun ada gitu ya, yang akhirnya harus dirumuskan dan dimantapkan bahwa seseorang itu aliran itu menjadi bidat. Karena apa? Mereka mirip seperti itu, mirip sekali dengan pengajaran kekristenan. Bahkan mereka ada yang mengatakan percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan yang mana tidak ngerti. Mereka percaya kepada Yesus, tapi Yesus yang kecil gitu ya. Itu banyak berseliweran. Tapi apakah Kristen itu baper gitu? Enggak, dia berdiri tegak kokoh sekalipun banyak gempuran-gempuran dari sisi lain gitu ya. Karena Alkitab itu merupakan fakta sejarah yang bersamaan dengan sejarah yang sulit untuk diruntuhkan oleh siapapun. Sampai kapanpun, sampai Yesus datang kedua kali, Alkitab itu sulit untuk diruntuhkan. Udah banyak yang mencoba untuk meruntuhkannya, udah banyak mencoba memasukkan ajaran-ajaran bidat, ajaran palsu yang mirip-mirip tadi, tapi semua itu tidak berhasil. Kenapa? Karena kalau itu sudah fakta, kejadian yang terjadi itu tidak bisa dirubah, teman-teman. Itu aja intinya. Kalau sesuatu itu sudah terjadi dan itu fakta sejarah bukan dongeng, maka kalau ada yang mencoba untuk meruntuhkannya, mencoba untuk membuat dia menjadi mirip begitu, itu tidak mungkin bisa. Karena apa? Ada fakta yang menyaksikan. Dan para rasul itu kan saksi mata terhadap Alkitab. Saksi mata terhadap Yesus gitu ya. Yesus yang adalah Injil itu sendiri, kabar baik itu yang menyelamatkan umat manusia. Dan itulah yang dituliskan, kisah-kisah itulah yang dituliskan oleh para saksi mata. Jadi kalau ada mengatakan, siapa yang menulis, siapa tidak ada saksi mata? Ya, murid itu saksi mata semua kok. Ya, ada ke-12 rasul dan ada ke-70 murid. Semua itu masih hidup berbarengan, bahkan ada yang saling berkaitan. Jadi tidak ada yang terputus di sana. Jadi kalau ada orang mengatakan buta, ya itu buta sendiri ya. Baik teman-teman, kalau Anda menuduh palsu, tanyalah balik kepada teman-teman. Bagaimana kalau Anda dikatakan punya Anda palsu, ya toh? Oke, jadi jangan terlalu baper lah dalam kehidupan beragama ya. Karena kasih Kristus itu melampaui segala-galanya. Saya percaya ketika firman Tuhan diberitakan, kebohongan-kebohongan dibuka, maka tidak ada satupun orang yang dapat membantahnya. Bagi kamu yang artis-artis yang numpang terar Arie Untung, ya kan, yang sengaja mengundang Felix Xiao, Don Ditan, dan juga siapa yang namanya ini, Ustadz Ahmad Kainama, jangan kamu memakai apa itu untuk mencari keuntungan loh ya. Kalian itu ranahnya beda gitu. Apalagi sekarang sehari ini ya, aduh, kasihan sekali ya. Oke, semoga kasih Kristus itu mencerdaskanmu dan kasih Kristus itu menolongmu untuk percaya kepada Dia. Yohanes 3:3 dikatakan, Dia yang pernah dari sorga, Dia turun dari sana, yaitu anak manusia. Anak manusia itulah yang datang dan menyatakan diri untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Semoga kita cerdas, jangan terlambat karena kasih Kristus menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.